Hari ini Pak 0-0 mungkin bisa dibilang seperti apa Pak? Game sebelumnya saya rasa pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk. Finishing yang belum maksimal. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang. Sangat mengejutkan. Sampai-sampai jadi trending 1 di ASEAN. Begini komentar mengejutkan Erick Thohir usai hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Sangat mengejutkan. Sampai-sampai jadi trending 1 di ASEAN. Begini komentar mengejutkan Erick Thohir usai hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Banyak peluang terbuang, padahal targetkan kemenangan. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, Tim Nasional Indonesia U23 berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal Piala AFF U23 2025 setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dalam laga terakhir Grup A. Dalam pertandingan yang digelar di Jakarta itu, skuad Garuda Muda tampil dominan sejak babak pertama. Mereka menguasai bola lebih banyak dengan mengandalkan permainan umpan pendek dan sabar dalam membangun serangan dari lini belakang. Namun, meski tampil meyakinkan, lini depan Indonesia belum mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang tercipta. Jens Raven, yang dipercaya sebagai ujung tombak, beberapa kali gagal mencetak gol meskipun mendapat peluang matang. Alhasil, skor kacamata bertahan hingga turun minum. Di awal babak kedua, pelatih Gerald van den Burg melakukan penyegaran dengan mengganti Alvarez Buffon dengan Ahmad Maulana Sharif. Perubahan tersebut diikuti dengan aksi gemilang dari kiper Cahya Supriyadi yang berhasil menggagalkan tendangan bebas Alif Izwan yang mengarah ke sudut atas gawang pada menit ke-53. Tak lama berselang, Indonesia hampir mencetak gol melalui serangan balik cepat. Sayangnya, peluang Jens Raven kembali gagal dimaksimalkan setelah bola yang dikuasainya berhasil diamankan pemain bertahan Malaysia. Peluang emas lainnya datang di menit ke-58 lewat kerja sama apik di area penalti antara Ahmad Maulana dan Jens Raven. Namun upaya terakhir Raven masih bisa diblok oleh penjaga gawang Malaysia, Zulhilmi bin Syarani. Memasuki menit ke-74, Van den Burg memasukkan Hoki Caraka menggantikan Jens Raven yang terlihat mulai kelelahan. Diharapkan kehadiran Hoki dapat menambah ketajaman lini serang Indonesia, tetapi sang pemain justru kerap membuang peluang. Bahkan, ia menerima kartu kuning karena benturan dengan kiper Malaysia saat perebutan bola di udara. Meski terus menekan hingga menit-menit akhir, Indonesia gagal menjebol pertahanan rapat Malaysia. Skor 0-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Walaupun hanya meraih 1 poin di laga ini, hasil tersebut cukup membawa Indonesia ke babak semifinal sebagai juara Grup A dengan total 7 poin. Filipina finish sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan penampilan keseluruhan di 3 pertandingan fase grup, melawan Brunei Darussalam, melawan Filipina dan melawan Malaysia tadi, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu menjadi juara Piala AFF U23 edisi tahun ini? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald van den Burg, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Laga antara Indonesia U23 dan Malaysia U23 menunjukkan bagaimana tekanan dalam turnamen bisa mempengaruhi efektivitas permainan. Meski Indonesia mendominasi penguasaan bola dan tampil lebih tenang,
kurangnya penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Beberapa peluang emas yang gagal dikonversi jadi gol memperlihatkan bahwa lini depan masih perlu evaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan di area penalti lawan. Masuknya pemain pengganti seperti Hoki Caraka juga belum memberikan dampak yang diharapkan. Alih-alih menambah ketajaman, ia justru terlihat kurang tenang dan bahkan mendapat kartu kuning karena pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa tekanan mental di laga krusial masih jadi tantangan bagi sebagian pemain muda Indonesia. Di sisi lain, pertahanan Malaysia tampil sangat disiplin dan solid. Mereka mampu meredam tekanan tanpa banyak melakukan pelanggaran keras, dan kiper mereka tampil gemilang. Taktik bertahan yang diterapkan Malaysia cukup berhasil membuat frustrasi para penyerang Indonesia. Meski begitu, hasil imbang ini tetap membawa Indonesia lolos ke semifinal, yang tentu patut disyukuri. Namun, jika ingin melangkah lebih jauh, efisiensi serangan dan keputusan pelatih dalam rotasi pemain harus menjadi fokus utama dalam pertandingan berikutnya. Turnamen ini juga jadi momen penting bagi pelatih Van den Burg untuk mengasah karakter dan mentalitas timnya di bawah tekanan persaingan internasional. Ula Romeni absen dari Timnas Indonesia, ini tanggapan Erick Thohir. Timnas Indonesia dipastikan tak akan diperkuat oleh penyerang andalannya, Ula Romeni, dalam beberapa bulan ke depan. Striker milik Oxford United itu mengalami cedera serius usai menerima tackle keras dalam laga Piala Presiden 2025 melawan Arema FC pada Kamis 10 Juli. Pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu terpaksa ditarik keluar setelah insiden tersebut. Menanggapi absennya Ula, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa cedera adalah risiko yang biasa dihadapi dalam dunia sepak bola. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama tetap tertuju pada persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tentu merasa kehilangan Ula Romeni, tapi ini bagian dari dinamika sepak bola, ujar Erick saat diwawancarai pada Rabu 16 Juli. Kita sudah mengalaminya sebelumnya, seperti saat Ragnar Oratmangoen tak bisa tampil melawan Jepang karena cedera. Situasi seperti ini sering terjadi, lanjutnya. Menurut Erick, tim nasional tidak boleh larut dalam situasi tersebut. Ia meminta semua pihak tetap optimis dan mendukung penuh perjuangan tim Garuda untuk melangkah ke pentas dunia. Kita harus kembali fokus mempersiapkan skuad untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Cedera pemain bisa terjadi kapan saja, tapi yang terpenting bagaimana kita menyiapkan tim secara menyeluruh, tegasnya. Sementara itu, pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mengonfirmasi bahwa Romeni tidak akan tampil pada laga penting di bulan Oktober mendatang. Cedera yang dideritanya membutuhkan waktu pemulihan cukup lama, sehingga ia dipastikan absen di laga-laga krusial mendatang. Untuk mengisi kekosongan di lini serang, PSSI kini tengah mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat posisi depan Timnas Indonesia. Proses scouting pun dikabarkan sudah dimulai demi menemukan pelapis yang tepat. Lebih lanjut, situasi absennya Ula Romeni tentu menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia, terutama di tengah persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula adalah pemain yang diharapkan bisa memberikan dimensi baru di lini serang, terutama karena pengalamannya di level Eropa dan statusnya sebagai pemain naturalisasi yang memiliki kualitas berbeda. Namun, cedera memang bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola. Apa yang disampaikan Erick Thohir cukup realistis, bahwa kehilangan pemain karena cedera adalah hal yang sudah sering terjadi, dan tim harus siap menghadapi segala kemungkinan. Timnas Indonesia telah menunjukkan sebelumnya bahwa mereka bisa beradaptasi dengan kondisi darurat, seperti saat kehilangan Ragnar Oratmangoen. Di sisi lain, langkah cepat PSSI dalam mencari pengganti Ula patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa federasi tidak hanya bergantung pada satu nama dan punya rencana cadangan untuk memastikan stabilitas skuad tetap terjaga. Meskipun mendatangkan pemain keturunan bukan solusi instan, namun setidaknya ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga daya saing tim di level internasional. Pelatih Patrick Kluivert juga harus memutar otak untuk meramu strategi baru. Ia tak hanya dituntut untuk mencari pengganti secara individu, tapi juga harus memastikan harmoni dan efektivitas taktik tim tidak terganggu. Pada akhirnya, absennya Ula bisa menjadi momentum bagi pemain lokal atau naturalisasi lain untuk unjuk gigi. Ini bisa jadi ujian sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia tidak tergantung pada satu nama saja. Meski kehilangan pemain penting seperti Ula Romeni adalah sebuah cobaan, justru disitulah kekuatan sejati sebuah tim diuji. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap bangkit saat keadaan sulit. Untuk para pemain Timnas Indonesia, inilah saatnya menunjukkan bahwa semangat Garuda tidak pernah padam. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap kekosongan adalah peluang bagi nama baru untuk bersinar. Ketika satu pintu tertutup,
pintu lain terbuka lebar bagi mereka yang siap mengambil tanggung jawab. Ingat, juara bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang terus berdiri setiap kali dijatuhkan. Mari tetap percaya pada proses, tetap fokus pada tujuan, dan buktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar angan, tapi sesuatu yang bisa diperjuangkan bersama, dengan hati dan keberanian. Garuda tak pernah terbang sendiri. Seluruh bangsa mendukung di belakang kalian. Terbanglah lebih tinggi, meski badai menghadang. Gerald van den Burg buka suara soal peluang Jens Raven masuk Timnas Indonesia Senior. Penampilan impresif Jens Raven bersama Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 terus menjadi sorotan. Tak sedikit pihak yang mulai mendorong agar striker muda tersebut dipromosikan ke skuad senior Timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, pelatih Timnas U23, Gerald van den Burg, akhirnya angkat bicara. Namun, alih-alih ikut memberi penilaian atau dorongan, Van den Burg memilih untuk tetap berada pada porsinya sebagai pelatih tim U23. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk memanggil Jens Raven ke tim senior sepenuhnya menjadi wewenang Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia Senior. Kalau soal itu, sebaiknya ditanyakan langsung ke Patrick. Saya tidak bisa menentukan siapa yang harus mengisi skuad utama, karena itu di luar tanggung jawab saya, ujar Van den Burg saat ditemui media di Jakarta, Minggu, 20 Juli 2025. Fokus pada performa di Timnas U23. Menurut Van den Burg, dirinya lebih memilih fokus pada perkembangan dan performa Jens Raven bersama tim U23. Sebagai pemain muda, Raven disebut masih dalam proses pembelajaran dan perlu konsistensi untuk benar-benar siap tampil di level yang lebih tinggi. Meski begitu, Van den Burg tidak menampik bahwa Raven telah menunjukkan kemampuan luar biasa sejauh ini. Dengan torehan 6 gol di turnamen Piala AFF U23, Raven membuktikan dirinya sebagai salah satu striker muda paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara saat ini. Yang bisa saya katakan adalah, Jens bermain sangat baik. Tapi keputusan naik ke level senior bukan hal sepele. Itu keputusan strategis yang harus diambil oleh pelatih tim utama, lanjutnya. Pujian dari Kluivert dan potensi promosi. Sementara itu, pelatih timnas senior, Patrick Kluivert, juga turut memberikan komentar terkait performa Jens Raven. Ia mengaku kagum dengan penampilan pemain naturalisasi tersebut, terutama saat mencetak 6 gol dalam satu pertandingan saat Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam U23 dengan skor telak 8-0. Jens mencetak 6 gol, dan itu bukan hal yang biasa. Tentu kami akan menilai semua pemain, termasuk mereka yang tampil baik di tim U23, ujar Kluivert kepada media, Jumat, 18 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan seluruh pemain di kelompok usia muda, termasuk Raven. Artinya, peluang promosi ke tim senior tetap terbuka selama pemain menunjukkan konsistensi dan kesiapan baik secara teknis maupun mental. Potensi gantikan Ula Romeni. Isu promosi Raven semakin mencuat seiring dengan cedera yang dialami striker utama timnas senior, Ula Romeni. Dengan absennya Romeni untuk waktu yang belum ditentukan, publik mulai berspekulasi bahwa Raven bisa menjadi alternatif utama. Namun kembali lagi, baik Van den Burg maupun Kluivert tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Keduanya menekankan pentingnya proses dan pertimbangan yang matang sebelum memasukkan seorang pemain muda ke dalam skuad utama. Patrick tahu persis apa yang dibutuhkan timnya. Saya percaya dia akan mengambil keputusan terbaik, tegas Van den Burg. Masa depan cerah Jens Raven. Terlepas dari apakah ia akan segera dipanggil ke tim senior atau tidak, satu hal yang pasti adalah masa depan Jens Raven tampak sangat cerah. Usianya yang masih muda, ditambah dengan kemampuannya mencetak gol dan membaca permainan, membuatnya menjadi aset berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika ia mampu menjaga performa dan terus berkembang, bukan tidak mungkin Raven akan menjadi pilar utama timnas Indonesia di masa yang akan datang. Lebih lanjut, situasi mengenai kemungkinan Jens Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior menunjukkan dinamika yang wajar dalam pengelolaan pemain muda berbakat. Di satu sisi, performa luar biasa Jens di ajang Piala AFF U23 2025 tentu menarik perhatian. Mencetak 6 gol dalam satu pertandingan jelas bukan prestasi biasa, dan publik pun mulai membandingkan kontribusinya dengan striker utama tim senior yang saat ini absen karena cedera, Ula Romeni. Namun, pendekatan yang diambil oleh Gerald van den Burg patut diapresiasi. Ia tetap teguh pada perannya sebagai pelatih tim U23, tidak ingin melewati batas kewenangannya, dan menyerahkan semua keputusan soal promosi pemain kepada Patrick Kluivert. Ini menunjukkan profesionalisme dan pemahaman struktur dalam sebuah tim nasional, di mana tiap pelatih punya tanggung jawab masing-masing.
Di sisi lain, Kluivert pun bersikap terbuka. Ia mengakui pencapaian Raven dan tidak menutup pintu untuk memberi kesempatan, tapi tetap memberi sinyal bahwa keputusan tidak akan diambil hanya karena satu pertandingan luar biasa. Ini penting, karena promosi ke tim senior bukan soal momentum semata, tetapi soal kesiapan mental, konsistensi, dan kesesuaian dengan taktik tim utama. Dalam kasus ini, publik dan media juga memiliki peran. Antusiasme yang besar memang positif, tetapi desakan berlebihan bisa berisiko menempatkan tekanan yang tidak sehat pada pemain muda. Jens Raven jelas punya potensi besar, namun ia butuh waktu dan ruang untuk berkembang secara alami, tanpa harus dibebani ekspektasi terlalu cepat. Kesimpulannya, pendekatan hati-hati yang diambil oleh kedua pelatih, Van den Burg dan Kluivert, merupakan contoh yang baik dalam membina pemain muda. Jika Raven terus menunjukkan kualitasnya dan mampu menjaga performa secara konsisten, promosi ke tim senior bukan hanya mungkin, tapi sangat layak. Namun, keputusan itu harus tetap datang dari evaluasi menyeluruh, bukan sekadar dari sorotan sesaat. Untuk Jens Raven dan seluruh pemain muda Indonesia, kisah seperti ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Performa gemilangmu di lapangan tidak hanya membawa kemenangan bagi tim, tapi juga membuka jalan menuju level yang lebih tinggi. Mungkin saat ini kamu belum langsung dipanggil ke tim senior, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap mendekatkanmu pada impian besar. Ingat, perjalanan ke puncak bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan dan terus berkembang. Tetap rendah hati saat dipuji, tetap berlatih keras saat dipantau, dan tetap fokus pada proses meski belum mendapat keputusan akhir. Jangan terburu-buru ingin menjadi bintang, tapi pastikan saat waktunya tiba, kamu benar-benar siap bersinar. Panggilan ke tim nasional bukan tujuan akhir, itu adalah pintu menuju tanggung jawab dan pembuktian yang lebih besar. Jadi, teruslah berjuang, nikmati prosesnya, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan ketekunan akan membawamu ke tempat yang pantas kamu raih. Garuda Muda hari ini, calon tulang punggung merah putih di masa depan. Pelatih Malaysia U23, kami tak anggap remeh satupun pemain Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, mengakui kekuatan penuh yang dimiliki skuad Garuda Muda jelang laga penentuan Grup A Piala AFF U23 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain Indonesia patut diwaspadai, bukan hanya satu atau dua nama saja. Zain menyebut bahwa anak-anak asuh Gerald Van den Burg memiliki kemampuan dan kualitas individu yang merata, sehingga tidak ada celah untuk lengah. Menurut saya, semua pemain Indonesia U23 layak diperhatikan. Mereka cepat, kuat, energik, dan sudah cukup matang untuk level usia mereka, ucap Zain saat konferensi pers di Jakarta, Minggu 20 Juli. Pertarungan hidup mati di GBK. Pertandingan ini menjadi penentu siapa yang akan melaju ke semifinal sebagai juara Grup A. Indonesia saat ini memuncaki klasemen grup dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Sementara itu, Malaysia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, tertinggal dari Timor Leste di posisi kedua karena selisih gol. Karena hanya juara grup yang otomatis melaju ke babak semifinal, Malaysia harus menang jika ingin menjaga asal lolos, terlebih posisi runner-up terbaik masih menjadi rebutan dari grup lain. Skuad Harimau Muda siap tempur. Nafuzi memastikan bahwa kondisi pemainnya dalam keadaan prima dan siap memberikan perlawanan sengit terhadap tim tuan rumah. Kondisi pemain baik, kami siap bertanding, tegasnya. Dengan kekuatan penuh dan persiapan matang, Malaysia berharap bisa membalikkan keadaan dan menghentikan laju sempurna Timnas Indonesia U23 di fase grup. Lebih lanjut, pertemuan antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 dalam laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Atmosfer panas antara dua rival klasik Asia Tenggara ini selalu menyajikan drama dan tensi tinggi, apalagi ketika keduanya sama-sama memiliki peluang untuk melaju ke semifinal. Dari sisi Indonesia, kepercayaan diri tentu sedang tinggi. Dua kemenangan beruntun membuktikan bahwa skuad Garuda Muda tampil solid dan mampu menjalankan taktik dengan disiplin. Namun, justru di titik inilah kewaspadaan harus dijaga. Lawan yang terpojok seperti Malaysia, yang hanya punya satu peluang terakhir untuk lolos, justru seringkali tampil lebih berbahaya. Tekanan untuk menang bisa memacu semangat juang mereka. Sikap pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, yang menggarisbawahi bahwa seluruh pemain Indonesia patut diwaspadai, menunjukkan kesadaran akan kekuatan Indonesia yang merata. Tidak ada fokus pada satu sosok seperti Jens Raven saja, karena ancaman bisa datang dari lini manapun. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Malaysia akan bermain lebih hati-hati dan taktis. Di sisi lain,
Pelatih Gerald van den Burg pasti memahami risiko jika pemainnya merasa terlalu percaya diri. Laga terakhir di grup ini bukan hanya soal taktik dan fisik, tetapi juga soal mental. Malaysia yang terluka dan terdesak punya motivasi besar untuk menunda langkah Indonesia ke semifinal. Situasi ini sangat menarik karena mempertemukan dua tim dengan ambisi berbeda, namun dengan tekanan yang sama besarnya. Indonesia bermain untuk mempertahankan dominasi, sementara Malaysia bertarung demi harapan terakhir. Siapa yang lebih siap secara mental bisa jadi penentu hasil akhir di GBK malam ini. Dalam pertandingan besar seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya skill dan strategi, tapi juga hati yang tak gentar. Timnas Indonesia U23 sudah membuktikan bahwa mereka punya kualitas. Sekarang saatnya membuktikan bahwa mereka juga punya mental juara. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad. Ketika kamu turun ke lapangan dengan semangat membela merah putih, kamu tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang percaya dan mendukung. Setiap keringat, setiap tackle, setiap gol, semuanya punya makna besar. Lawan mungkin datang dengan penuh ambisi, tapi kita punya keberanian, kerjasama, dan semangat juang yang tak mudah dipatahkan. Fokus, disiplin, dan bermain sepenuh hati, itulah yang akan membawa kita melangkah lebih jauh. Ingat, tidak ada yang mustahil untuk tim yang percaya. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Gerald van den Burg beri komentar bijak jelang duel panas Timnas Indonesia, U23 versus Malaysia, U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menyadari betul pentingnya pertandingan melawan Malaysia U23 dalam lanjutan grup A Piala AFF U23 2025. Rivalitas yang telah lama terbangun antara kedua negara membuat laga ini sangat ditunggu-tunggu. Meski begitu, Van den Burg menegaskan timnya tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati di lapangan. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Senin malam, 21 Juli 2025. Pertemuan ini bukan hanya sekadar penentu kelolosan ke semifinal, tetapi juga menjadi ajang pembuktian di tengah panasnya persaingan klasik antara Indonesia dan Malaysia. Laga syarat gengsi. Van den Burg tak menampik bahwa duel Indonesia kontra Malaysia selalu punya makna lebih. Sebagai mantan pemain yang pernah merasakan atmosfer pertandingan syarat gengsi seperti derby Belanda versus Jerman, ia paham bagaimana pertandingan semacam ini selalu memantik semangat lebih. Pertandingan antar negara tetangga selalu punya tensi tinggi. Saya pernah bermain melawan Belgia dan Jerman, dan saya tahu atmosfer seperti itu sangat spesial, ungkap Van den Burg pada Minggu, 20 Juli 2025. Tetap fokus dan hormat. Meski rivalitas jadi sorotan, Van den Burg memilih tetap fokus pada persiapan timnya sendiri. Baginya, misi utama adalah memastikan Garuda Muda tampil optimal dan meraih kemenangan, bukan sekadar terjebak dalam tensi pertandingan. Yang terpenting adalah kami fokus pada permainan kami sendiri. Kami respek terhadap Malaysia, tapi kami akan berusaha meraih kemenangan dengan cara kami sendiri, tegasnya. Saat ini, Indonesia U23 berada di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 6 poin. Mereka unggul 3 poin atas Malaysia dan Filipina. Artinya, hasil imbang saja sudah cukup mengantarkan Indonesia ke babak semifinal. Namun, Van den Burg menegaskan bahwa timnya tetap menargetkan kemenangan. Sementara itu, Malaysia dipastikan tampil ngotot karena kemenangan menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa lolos dari fase grup. Situasi ini membuat duel nanti malam diprediksi akan berlangsung sengit. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025 bukan sekadar laga fase grup, tetapi menjadi simbol dari rivalitas panjang dua negara serumpun yang selalu memicu emosi publik. Di tengah atmosfer panas tersebut, pendekatan yang diambil Gerald van den Burg sebagai pelatih patut diapresiasi. Alih-alih terjebak dalam narasi permusuhan, ia memilih untuk menekankan rasa hormat kepada lawan sekaligus menjaga fokus tim pada tujuan utama, menang secara sportif. Sikap Van den Burg menunjukkan kematangan dalam memimpin tim muda. Ia paham bahwa tekanan publik bisa mengganggu konsentrasi pemain muda, sehingga menjaga fokus pada kualitas permainan jauh lebih penting dibanding terbawa suasana emosional. Dia juga mengingatkan bahwa rivalitas seharusnya menjadi motivasi, bukan distraksi. Dengan posisi Indonesia U23 yang cukup menguntungkan di klasemen, tantangannya bukan hanya menang, tetapi menjaga konsistensi dan mentalitas pemenang. Sementara Malaysia pasti akan tampil habis-habisan karena mereka di ujung tanduk. Ini membuat laga kian menarik, karena menjadi ujian karakter sekaligus strategi. Apapun hasilnya nanti,
Pendekatan profesional seperti yang ditunjukkan Van den Burg bisa menjadi contoh penting bahwa sepak bola, bahkan di tengah panasnya rivalitas, tetap harus dijalankan dengan nilai-nilai sportivitas dan respek. Untuk para pemain timnas Indonesia U23 dan semua pendukung Garuda Muda, inilah momen yang sudah lama ditunggu. Pertandingan melawan Malaysia bukan hanya soal 3 poin, tapi tentang menunjukkan siapa kita, bangsa yang tak pernah menyerah, yang berjuang sampai peluit akhir. Jangan gentar menghadapi tekanan, karena justru dalam tekanan itulah karakter sejati terbentuk. Kalian membawa semangat jutaan rakyat Indonesia yang percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad bisa mengalahkan segalanya. Ingat, rivalitas bukan alasan untuk takut, itu adalah bahan bakar untuk membuktikan diri. Mainlah dengan hati, tunjukkan kualitas, dan tetap rendah hati dalam kemenangan maupun kekalahan. Kemenangan tidak selalu milik mereka yang paling kuat, tapi milik mereka yang paling percaya bahwa mereka bisa. Ayo Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi, demi bangsa, demi kebanggaan, dan demi masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia Api. Strategi psikologis Malaysia, uji timnas Indonesia U23 untuk tekan balik. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, tampaknya sedang memainkan strategi perang urat saraf menjelang duel panas melawan Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Secara terbuka, ia menyebut Garuda Muda sebagai calon terkuat untuk merebut gelar juara. Alih-alih pujian biasa, pernyataan ini dipandang sebagai siasat untuk mengalihkan tekanan dari skuadnya. Dengan memberi label favorit kepada Indonesia, Malaysia seolah menempatkan diri di posisi tim tak diunggulkan, yang secara psikologis memberi mereka ruang untuk bermain lebih lepas. Melempar tekanan ke pundak tuan rumah. Menurut Nafuzi, bermain di kandang sendiri membuat Indonesia otomatis dijadikan unggulan. Hal ini berarti tekanan besar justru jatuh ke pihak tuan rumah. Dengan ribuan pasang mata di Stadion Utama Gelora Bung Karno, harapan tinggi dari publik bisa menjadi pedang bermata dua bagi tim asuhan Gerald Van den Burg. Indonesia diisi pemain-pemain Liga 1 yang berpengalaman. Kualitas mereka jelas lebih matang dibanding tim kami, ujar Nafuzi. Tapi pernyataan ini, di balik kesan rendah hati, justru memperkuat citra Malaysia sebagai tim yang tak diperhitungkan, sekaligus menyembunyikan keseriusan mereka dalam persiapan. Mengelola harapan, bangun mental underdog. Dengan harapan publik Indonesia melambung, Malaysia mengatur ekspektasi sendiri lebih realistis. Target kami sederhana, lolos ke semifinal. Kami akan hadapi setiap laga dengan fokus, ucap Nafuzi. Nada bicaranya yang kalem sebenarnya penuh perhitungan. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tekanan internal, membiarkan pemain Malaysia tampil lepas tanpa beban harus menang, berbeda dengan Indonesia yang tampil di hadapan publiknya sendiri. Atmosfer GBK, energi atau tekanan? Stadion GBK dikenal memberikan energi luar biasa bagi timnas. Namun, bagi tim lawan, dukungan masif itu bisa berubah menjadi celah. Nafuzi menyadari bahwa ekspektasi besar bisa mengganggu fokus pemain Indonesia. Ia menegaskan bahwa meskipun timnya mungkin kalah dari sisi kualitas, mereka telah disiapkan secara mental untuk menghadapi tekanan besar. Ini menjadi senjata tak kasat mata yang mereka andalkan. Di balik kesederhanaan, ada persiapan serius. Meski tampak merendah di hadapan media, Malaysia sejatinya telah menjalani persiapan panjang sejak awal Juli. Mereka menggelar beberapa laga uji coba melawan klub-klub Liga Super Malaysia demi membangun kekompakan tim dan daya saing di lapangan. Strategi mereka tidak hanya mengandalkan taktik di atas rumput, tapi juga memainkan permainan mental di luar lapangan. Kombinasi pendekatan teknis, fisik, dan psikologis menunjukkan betapa seriusnya Malaysia membidik kejutan di turnamen ini. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan permainan psikologis klasik dalam dunia sepak bola, terutama ketika dua rival abadi seperti Indonesia dan Malaysia saling berhadapan di turnamen penting. Langkah Nafuzi Zain yang secara terbuka memuji kekuatan Indonesia U23 bukan semata-mata bentuk rasa hormat, tetapi strategi cerdas untuk menempatkan tekanan di pihak lawan. Dalam dunia kompetisi, memainkan narasi adalah bagian dari persiapan, dan Malaysia tampaknya memanfaatkannya dengan sangat efektif. Ketika satu tim dijadikan favorit, otomatis ekspektasi publik, media, dan federasi akan membumbung tinggi. Hal ini bisa menjadi beban mental tambahan bagi pemain, apalagi ketika tampil di kandang sendiri seperti Indonesia. Sorakan dukungan bisa memberi energi, tapi bisa juga menjadi gangguan jika tidak dikelola dengan baik secara psikologis. Pernyataan-pernyataan bernada merendah dari pihak Malaysia bukan tanpa maksud. Justru dari sanalah mereka membangun citra underdog yang bebas dari tekanan dan penuh potensi kejutan.
Ini bisa menjadi keuntungan besar dalam laga dengan tensi tinggi seperti ini. Namun demikian, Indonesia juga bukan tim yang bisa digoyang hanya lewat permainan kata. Dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain profesional dari Liga 1, pengalaman dan kualitas permainan bisa menjadi penentu utama. Kunci keberhasilan ada pada bagaimana pelatih dan pemain Indonesia mengelola tekanan yang hadir dari status sebagai tuan rumah dan favorit. Jika Indonesia bisa membalik tekanan menjadi motivasi, maka strategi psiwar Malaysia akan menjadi senjata yang gagal. Sebaliknya, jika Garuda Muda terjebak dalam ekspektasi tinggi, Malaysia bisa mencuri momentum dan membuat kejutan. Dalam laga seperti ini, bukan hanya kaki yang bekerja, tapi juga kepala. Untuk Timnas Indonesia U23 dan seluruh pendukungnya, ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang harga diri, semangat juang, dan kebanggaan sebagai bangsa. Tidak masalah apa kata lawan. Mereka boleh bicara apa saja, tapi yang menentukan hasil adalah kerja keras di lapangan, keyakinan di hati, dan keberanian untuk melangkah tanpa ragu. Kalian bukan hanya mewakili tim, tapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan gentar oleh tekanan. Stadion penuh sorak bukan beban, tapi energi. Jadikan setiap teriakan dukungan sebagai bahan bakar. Kalian sudah punya kualitas, tinggal tunjukkan mental juara. Menang atau kalah adalah bagian dari permainan. Tapi sikap, usaha, dan semangat pantang menyerah, itulah yang akan dikenang. Buktikan bahwa Garuda Muda bukan hanya kuat di nama, tapi tangguh di medan laga. Mainlah dengan hati, untuk lambang di dada. Indonesia bersama kalian.